Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menjadi pemenang. Menjadi pemenang. Kita buka di dalam 1 Tawari pasal 20 di ayat yang ke-8. 1 Tawari 20 di ayat yang ke-8 firman Tuhan. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca dalam satu perikop ini adalah kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Raja Daud. Kemenangan yang Tuhan nyatakan melalui orang-orang yang terpilih, melalui orang-orang kepercayaan dari Raja Daud. Ada beberapa orang yang Tuhan nyatakan kemenangan itu kepada mereka. Ada Yoab di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Bapak Ibu boleh baca di sana bahwa di sana dikatakan Yoab mengalahkan Bani Amon dan memukul kalah Rabba dan meruntuhkannya, dan juga berhasil mengambil mahkota dari kepala raja. Ada Husa di ayat yang keempat, di sana dikatakan mengalahkan Sipai, seorang keturunan raksasa, dan menundukkan bangsa Filistin di Geser. Ada Yonatan anak Simei kakak Daud. Ada di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan dalam peperangan melawan Filistin di Gad berhasil membunuh seseorang keturunan raksasa yang mempunyai jumlah jari tangan dan kaki sebanyak 24. Ini adalah kemenangan-kemenangan yang Allah nyatakan kepada Raja Daud, tetapi dengan perantara. Dengan perantaraan ada Yoab, ada Husa, ada Yonatan. Menjadi pemenang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita pun, kita setiap hari menghadapi peperangan. Kita menghadapi musuh kita. Dan musuh kita yang mungkin ada banyak hal dari diri kita sendiri, dari hidup kita sendiri, bahkan ada iblis yang selalu berusaha menjerat kita, yang ingin berusaha selalu melemahkan kita, egoisnya kita, pribadinya kita, bagaimana kita selalu berperang dengan diri kita, supaya apa, kita berkata bahwa tidak dengan segala dosa yang ada. Setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan rohani, kata firman Tuhan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Hampir seluruh kehidupan kita, setiap hari kita selalu berjuang untuk menjadi lebih baik, berjuang untuk menjadi pribadi yang baik, berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, berjuang untuk memperoleh hasil yang terbaik, berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik untuk anak sekolah, untuk anak kuliah, mendapatkan hasil yang terbaik dalam usaha, dalam pekerjaan. Setiap hari kita berjuang, setiap hari kita menghadapinya. Tapi bagaimana kita menjadi pemenang dalam perjuangan hidup kita? Bagaimana kita mendapatkan hasil yang terbaik dari perjuangan kita? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seluruh perikop ini adalah kemenangan-kemenangan yang Allah nyatakan kepada mereka. Kita berperang melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan daging yang terus berusaha menguasai dan menyesatkan kita. Ini adalah peperangan kita. Kalau di dalam pasal ini mereka berperang melawan, ada Bani Amon, ada orang Filistin, itu adalah peperangan, itulah raksasa, itulah musuh yang mereka hadapi. Tetapi musuh yang kita hadapi hari ini adalah diri kita, hawa nafsu kita, keinginan kita. Ada roh-roh jahat yang ada di udara, ada iblis yang selalu menyerang kita. Itu adalah musuh kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, adalah anak-anak Tuhan menjadi pemenang. Daud mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka lah yang Tuhan pakai. Mereka lah yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa dan keperkasaannya. Ada orang-orang yang Tuhan pakai. Untuk apa? Tuhan mau menyatakan kuasanya. Tuhan mau menyatakan perbuatannya yang ajaib. Untuk menghadapi orang-orang besar. Untuk menghadapi raksasa-raksasa di depan mereka. Orang-orang yang tinggi perawakannya, kata firman Tuhan. Tetapi itu pun bisa ditaklukkan. Bisa dikalahkan. Siapa? Apakah itu karena kekuatan oleh Yoab? Apakah karena kekuatan Husa? Ataukah karena kekuatan Yonatan? Tidak. Itu bukan karena kekuatan mereka. Keberhasilan Daud
dan para pengikutnya adalah berkat penyertaan Tuhan dalam setiap peperangan yang dia hadapi. Kemenangan yang mereka peroleh bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka pintar berperang, tetapi karena firman Tuhan mengatakan bahwa karena Tuhan ada di pihak mereka, karena Allah berperang menggantikan mereka, Allah ada di sana. Dan ini juga menjadi keyakinan dalam kehidupan kita, dalam perjuangan hidup kita, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, ada Tuhan yang selalu menolong kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemenang. Karena Tuhan katakan Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang kalah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh Dia dalam kehidupan kita, kita menempatkan Dia yang terutama dalam kehidupan kita, maka Dia akan berperang menggantikan kita. Dia akan ada di depan kita, Dia akan menolong kita untuk menghadapi setiap perjuangan-perjuangan hidup ini. Kunci kemenangan Raja Daud dan para pengikutnya adalah karena Tuhan menyertai. Ini yang saya tadi katakan bahwa Tuhan Allah yang menyertai. Tuhan yang ikut berperang dengan Daud. Tuhan yang ikut berperang bersama dengan pengikut-pengikutnya. Bersama dengan Husha, bersama dengan Yonatan, bersama dengan Yoab. Ada Tuhan di dalamnya. Tuhan menolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Sama seperti yang disampaikan di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat yang ke-14. 2 Samuel pasal 8 di ayat yang ke-14. Firman Tuhan di sana dikatakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Apakah ketika Husha, ketika Yoab, ketika Yonatan berperang, Daud ada di sana? Tidak. Tetapi mereka adalah musuh-musuh Daud. Orang Ammon, orang Filistin adalah musuh-musuhnya. Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka menyatakan kemenangan. Dan kemenangan itu juga adalah kemenangan dari Raja Daud. Karena apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan berkata, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Kemenangan demi kemenangan yang akan dia dapatkan. Dan itu yang Tuhan katakan. 1 Tawari pasal 17 ayat yang ke-10 di bagian A di sana dikatakan, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Aku akan menundukkan segala musuhmu. Berarti kemenangan yang mereka peroleh bukan karena kekuatan, bukan karena mereka adalah orang yang ahli berperang, bukan karena mereka cakap dalam menggunakan pedang, menggunakan alat-alat. Tidak, tetapi semuanya karena Tuhan yang menundukkan segala musuh-musuh mereka. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, Efesus 6 di ayat yang ke-12 firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada setiap kehidupan kita. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan lagi kita melawan orang yang ada di hadapan kita seperti zaman dahulu. Tetapi kata firman Tuhan, hal yang tidak kelihatan. Hal yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Itulah perjuangan kita. Melawan keegoisan kita, melawan daging kita, melawan hawa nafsu kita, melawan segala tipu muslihat iblis, segala godaan-godaan iblis, segala hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu adalah peperangan kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan pemenang, menjadi anak-anak Tuhan yang ada, menjadi anak-anak Tuhan yang bahkan firman Tuhan lebih dari para pemenang. Menang terhadap ego kita, menang terhadap segala hawa nafsu, menang terhadap segala tipu daya iblis, menang terhadap setiap godaan-godaan yang membuat kita terjerat, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Kita meminta Tuhan, Engkau ada bersamaku. Tuhan, Engkau ada di pihakku. Kalau Tuhan menyertai mereka, Tuhan juga ada bersama dengan setiap kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar kita menjadi anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang dalam menghadapi peperangan hidup ini. Agar kita menjadi pemenang, apa yang harus kita lakukan? Yaitu miliki mental pemenang.
menang, miliki mental sebagai pemenang. Dalam perjuangan sebagai anak sekolah, dalam perjuangan dalam usaha, dalam perjuangan dalam mencari pekerjaan, punya mental adalah sebagai seorang pemenang, menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita percaya tetap kepada Tuhan, mempercayai Tuhan itu tetap dalam setiap kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwa Dia ada bersama dengan kita. Percaya ketika bersama dengan Allah, tidak ada yang kita takuti dan apapun bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memiliki mental sebagai pemenang, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada di pihak kita. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang pemenang karena Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua, menggunakan senjata rohani. Kita menggunakan perlengkapan senjatanya Allah. Apa perlengkapan kita? Yaitu memiliki senjata rohani, yaitu firman Allah, iman, doa, dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, iman kita, doa kita kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkau ada bersamaku. Dia ada selalu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadikan kita menjadi anak-anak pemenang. Tuhan menjadikan kita menjadi anak-anak yang sukses di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Daud bersama dengan pengikut-pengikutnya, Tuhan juga ada bersama dengan setiap kehidupan kita. Tuhan juga hadir bersama dengan kita. Tuhan juga menolong kita dalam menghadapi setiap peperangan kita, dalam menghadapi setiap musuh-musuh kita, dalam menghadapi setiap perjuangan hidup kita. Sehingga kata firman Tuhan, ingat kita adalah anak-anak Tuhan, bahkan firman Tuhan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, adalah lebih daripada pemenang. Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap perjuangan hidup kami. Engkau ada di pihak kami dan Engkau ada bersama dengan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan mengingatkan kembali tubuh keluarga GPD SAD Magelang adalah bait Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah dan bahwa kami bukan milik kami sendiri. Kiranya hidup keluarga GPD SAD Magelang memuliakan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.